sana apa yang diharapkan sebagai generasi muda untuk percepatan pembangunan itu penting ya. Tadi kalau misalnya mereka melakukan ingin ya pemimpin yang diharapkan itu apa sih? Biasa menyelesaikan persoalan itu cepat itu namanya pelayanan ya. Kalau misalnya di sana yang diharapkan banyak orang apa sih? Sekarang figur pemimpin siapa sih yang di sana yang diharapkan? Jadi memang sekarang itu kita sementara dalam perhelatan pilkada. Oh gitu ya? Pilkada Kabupaten Bone Bolango. Itu ada 4 calon sekarang. Itu ada incumbent, wakil bupati dan bupati maju, ada yang mantan ketua DPR juga maju, ada juga yang mantan bupati juga maju. Oh mantan bupati. Sudah berapa lama? Berapa periode yang bupati itu sekarang? Sekarang yang incumbent bupati sekarang sudah masuk dua periode. Oh, ya. Sudah 2 periode malah. Okay. Gitu. Cuma kan memang ada orang-orang yang terkait lah yang lebih tahu itu. Iya, siap. Saya tidak masuk dalam ranah itu. Akhirnya. Iya. Sebagai anak muda kita bisa perhatiin lah Pak. Karena cinta Bone Bolango ya. Saya ke Hans kalau tahu Bone Bolango baru sekarang lah. Sorry maaf banget. Saya cuma tahu Gorontalo, saya cuma tahu Kendari ya kayak gitu sih. Tapi saya berharap saya kedepannya akan ke sana. Dan harapan apa sih yang terbesar yang anak muda generasi yang terhadap pemimpin hari ini supaya Bone Bolango jangan terbelakang, akses ke Jakarta, ke kota-kota besar supaya Bone Bolango tuh kenal gitu. Harapan apa? Jadi gini, kemarin saya melihat beberapa debat kandidat yang telah dilaksanakan. Itu ada beberapa figur yang saya kira bagus kita ambil visi dan misinya. Nah dari beberapa calon ini saya nggak promosi ya. Tapi memang saya harus promosi karena apa ya? Harus. Karena kalau tidak promosi, orang yang jahat akan pegang lagi dan itu kan berputar bermasalah di situ. Muter-muter orang maaf nih. Ingat kita harus belajar untuk jujur di hati kita. Ngeri Pak. Hari ini banyak orang yang tidak jujur mendukung dia tapi hatinya nggak jauh. Terus ini contoh Jakarta, saya tidak mengklaim Jakarta dengan masalah itu beda ya. Jakarta dulu. Saya tidak mengklaim. Dulu pemimpin satu dengan lain itu beda-beda. Ada yang harus tegas. Kalau pilih dia gitu. Harus tegas. Siapa sih yang bisa ada harapkan sekarang pemimpinnya sekarang? Kalau saya sih lebih condong ke paket nomor 4. Paket nomor 4. Kenapa alasannya Pak? Visi misinya jelas. Program yang ditawarkan ke masyarakat itu nggak muluk-muluk loh guys. Ada satu penyampaian dari salah satu wakil bupatinya bahwa dalam membangun daerah itu kita persiapkan SDM-nya. Sebelum kita melakukan pembangunan, SDM-nya kita perbaiki. Itu jangka panjang ya, pemikirannya bagus banget tuh. Terus kita nggak kejar prestasi membangun, kita cukup perbaiki saja SDM-nya. SDM-nya kita perbaiki. Artinya secara langsung itu mereka yang langsung memberikan partisipasi ke daerah. Setuju kalau tidak ada sekolah di Indonesia, itu pasti orang buta semua tuh ya. Terus. Kemudian untuk bupatinya sendiri itu memang sih kalau kita mau bicara basic pendidikannya beliau, tapi saya nggak mau singgung situ, tapi dia punya hati yang bersih loh kan. Dia ingin langsung berbuat. Beliau ini sudah 3 periode wakil bupati. Kenapa dia mau maju bupati? Dia ingin ada sesuatu hal yang bisa dia lakukan, dia bisa buat di daerah. Bagaimana masyarakat itu bisa merasakan ini. Wow, dahsyat. Ini loh pembangunan, ini peningkatan SDM. Seharusnya seperti ini. Kita nggak muluk-muluk beliau harus kejar prestasi bisa dibayar. Bisa. Betul. Ini orang lihat dari luar, prestasi Bone Bolango wow. Tapi ketika mereka masuk di dalam rusak. Maksudnya rusak, ya masalahnya gitu-gitu aja. Pendapatan dan pengeluarannya ya artinya pas-pasan lah. Untuk beli ini hari ini beli dapat besok habis lagi hari ini, kurang lebih kayak gitu. Pariwisata yang lebih di sana untuk bisa meningkatkan PAD itu apa sih sebenarnya? Nah untuk pariwisata memang salah satu itu tadi adat itu salah satu pariwisata kunjungan wisata lah sebenarnya. Apa sih yang bisa masyarakat bisa kunjung atau apa? Jadi untuk pariwisata memang itu salah satu poin juga bahwa adat bisa kita ini ke pariwisata. Dan itu harus hampir semua daerah kayak macam Jogja itu kultur adatnya itu semua pariwisata yang dari luar maupun dari dalam itu mereka ke situ. Nah untuk Bone Bolango itu memang belum ada kemarin sempat mereka publish untuk adat sendiri, tapi memang belum terekspos secara nasional maupun internasional. Saya sih lebih kalau kuat adat seperti itu mungkin ekspos ada, terus bisa jadi ya bisa kita rekomendasi ke beberapa figur nanti yang akan maju dalam perhelatan ini.
kita kembangkan adat. Us. Jangan kita lupakan bahwa daerah itu berkembang. Kita nggak bicara agama ya. Berkembang itu terbentuk masyarakat dulu yang disebut jahiliyah. Mereka terbentuk dengan adat dulu. Mereka masuk lewat adat. Sampai itu ada A, B, C, D, dan D. Dan kita tidak tahu dulunya itu ada perjanjian antara si A, si B, si C, itu orang-orang adat yang lebih tahu. Bahkan di Gorontalo itu kan, di Bonebulama ya khususnya, ada istilah-istilah yang jadi pemimpin di sana itu ketika dilantik secara konstitusi, mereka balik ke daerah itu, mereka dilantik lagi secara adat kan. Dia dilantik secara adat. Artinya ini melekat. Bahkan pemimpin kalau melakukan kesalahan itu ada disebut dengan nama Bito kan. Bito itu sebutan hukumannya atau apa? Iya. Jadi pemimpin yang melanggar sumpah disumpah ya. Jadi seorang pemimpin yang melanggar adat itu secara otomatis akan kena hukum adat. Wah, keren. Ini benar-benar kalau orang yang korupsi kelar itu ya juga ya. Nah, itu kita balik ke ini tadi ya, pariwisata. Jadi pariwisata di sana itu sekarang lagi tren di Botubaran itu ada ikan paus kan. Aku pernah dengar sih. Itu lagi naik daun sekarang. Ikan paus dengan ikan apa tadi? Ikan apa yang itu? Hiu paus ya. Oh iya, paus. Itu sekarang dari mancanegara, orang yang di Indonesia itu berkunjung itu ke situ. Harus diekspos ini berarti butuh generasi muda ekspos main. YouTube lah kita buat vlog-vlog lah di sana. Memang saya belum ke sana tapi ya mudah-mudahan sekarang nanti kita belajar lah. Satu agitasi bagaimana daerah kita bisa orang kenal itu lewat media sosial. Ini sekarang kita lebih mudah. Dengan adanya media sosial Facebook, Instagram dan lain-lain, YouTube, apalagi YouTube ya. Income, bahkan saya lihat kemarin di berita berapa artis itu income paling besarnya di lewat YouTube loh. Dan ini perlu kita apresiasi, kita bawa daerah orang-orang milenial, anak-anak milenial harus mengadopsi ini loh. Kalau di pemerintah bagus kalau bupatinya peka terhadap perkembangan media sosial dan zaman milenial yang 4.0 itu tadi, itu sangat simpel sebenarnya. Tidak butuh apa-apa, tinggal mengarahkan, siapkan wadah. Itu kita bicara langsung cuman retorika dan harus action. Mulai lah. Nanti kalau pemerintah lihat kita bagus, pasti bagus. Saya berharap itu calon yang Bro Alam dukung itu bisa berhasil. Siapa tahu kita bisa menyampaikan aspirasi ini di sini. Jadi beliau berdua ini punya tagline. Tagline-nya simple aja. Kilat Samsir itu solusi menuju Bonebulama maju. Wes gila. Beliau punya tagline itu simple. Kalau saya ingin urai hari ini panjang kan. Siap. Kita tidak banyak waktu yang harus kita habiskan mengurai. Karena jeda waktunya sedikit. Kita akan urai satu persatu ini. So, coba kalau misalnya orang Bonebulama lihat ini apa yang bro sampaikan, kita pilih pemimpin yang butuh retorika dan beraction atau langsung action, cerita sedikit baru langsung apa sih untuk putra daerah di sana atau bukan yang di luar saja mendoakan apa yang kota Bonebulama. Kita harus punya asal Bonebulama harus mendoakan kota Bonebulama sekarang supaya Tuhan tunjukkan pemimpin yang benar dan itu bisa jadi bukan terlepas dari kepemimpinan ya. Orang buat politik itu membuat kota itu maju sih sebenarnya. Aku punya pandangan segitu. Menurut ada gimana? Apa harapannya? Kalau harapan saya sih terhadap ini kontestasi pilkada ini nggak muluk-muluk kan. Pingin ya kalimat sejahtera itu bagaimana bisa terrealisasi. Kita nggak ngomong sejahtera lebih dalam lagi. Ini kan semua hampir semua kepala daerah bicara sejahtera, tapi semua masih ada satu masyarakat, satu rakyat itu masih teriak, berarti belum bisa dikatakan sejahtera. Itu bakal tidak akan habis tuh. Tidak akan habis itu. Jadi paling tidak kerja nyata lah. Hari ini saya jadi bupati, apa yang saya mau lakukan ini ini proyek saya dan ini harus dilaksanakan. Kita punya waktu 5 tahun ke depan ini, apa yang kita janjikan itu harus terrealisasi dengan waktu yang diberikan oleh negara ini 1 periode untuk memimpin kepemimpinan. Siap. Kalau dari segi kesehatan ini kita perlu bahas karena lagi sedang dunia lagi sedang goyahkan kesehatan dengan virus kecil untuk menggerakkan dunia. Tuhan mau pingin lihat kita bahwa lebih perhatikan bahwa begitu penting untuk memperhatikan kesehatan. Begitu banyak kita memiliki semua, tapi dengan COVID banyak sekali di media sosial yang melihat orang kaya atau apapun tidak ada hubungan. Tapi kita tidak bahas tentang kesehatan itu hari ini tuh masalah. Salah satu visi beliau siapa tahu masukkan untuk bisa kesehatan sana ya. Jadi memang
ada satu prioritas beliau itu tentang kesehatan. Bagaimana memangkas birokrasi ini. Jadi sekarang itu orang mau ngurus kesehatan ribet kan? Ribet ya dari ngurus surat dari desa ke puskes. Iya. Beliau itu pingin semua terlayani dari bawah sampai ke atas. Okay. Ya udah kalau memang udah di bawah bisa diselesaikan tingkat bawah. Ada mungkin itu saya belum baca secara detail mengenai program beliau tentang kesehatan, tapi itu keren kan. Bagaimana poinnya sih yang saya ambil situ, bagaimana birokrasi itu bisa dipangkas dalam pengurusan hal administratif. Ya. Kalau pada saat itu bisa diselesaikan langsung, diperiksa pasien langsung sehat. Gimana mereka bisa langsung sehat loh? Nah itu yang tadi saya bilang, orang yang melakukan pelayanan itu benar itu. Pelayanan itu mempercepat mengatasi persoalan orang. Ya. Kalau biasa maaf nih di rumah sakit di seluruh Indonesia yang saya biasa lihat atau ke klinik atau apa, mereka harus ke sini ke sana, tidak menghakimi itu karena ada cara itu yang cara lama yang mereka pakai dan itu membuat banyak orang kesal dengan cara orang mau mati aja mereka masih tunggu administrasi bla bla. Harapan besar itu mungkin wujudlah. Itu sesuatu positif. Terlepas dari goal atau tidak mungkin media sosial atau apapun kita lebih share. Kalau pelayanan dimanapun, ini bukan masalah rumah sakit atau apa ya. Seluruh pekerjaan kita ketika melakukan pelayanan jangan pernah ribet dengan orang supaya masyarakat percaya kita kepemimpinan kita layak ketika kita dikasih kuasa. Kalau coba kasih kuasa ke orang, apakah ribet lah nggak dia? Kalau ribet berarti lu masalah. Dia punya hati tidak bisa melayani orang lain. Itu sih yang dari saya. Ini orang udah sekarat mau masuk rumah sakit belum apa-apa udah meninggal administrasinya belum selesai. Nah itu besar harapan saya ketika Bonen Belangon diperhatikan pertama itu kesehatan, terus kedua tadi isu untuk ke ekonomi, bagaimana ekonomi di sana meningkatkan kesehatan dompet itu maksudnya. Ada anak muda apa yang harus hari ini harus kerjakan, isu nggak beliau tenaga kerja dan lain-lain. Jadi memang untuk visi misi dan programnya beliau itu semua elemen ini tersentuh. Mulai dari kalangan bapak, ibu-ibu dan anak-anak muda, generasi yang dipersiapkan setelah dan sesudah ini. Siap. Itu sudah stay insya Allah. Saya lihat itu kerjanya nyata ini ketika beliau terpilih insya Allah mudah-mudahan itu langsung action. Saya rindu mau ketemu beliau kalau ada waktu saya mau tanya langsung ya siapa yang ini ya. Sorry Kak Han seorang independen tidak dukung satu sama lain. Siapa yang akan serius untuk bisa mengambil pemerintah atau apapun dari kepemimpinan yang tulus hati terus melayani aku selalu siap di mana saja berada pemimpin siapapun saya akan bantu rekomendasi. Saya cuma bisa bantu. Kebetulan aku ada pegang beberapa produk ini ya. Produk LKN ini benar-benar dipersiapkan untuk seluruh generasi dan ini makan pagi karena Indonesia salah satu negara yang banyak gula. Ya, kolesterol tertinggi juga salah satu negara ini. Sponsor 10 besar ya. Pokoknya semualah. Jadi aku mungkin bisa bantu dalam segi kesehatan. Kebetulan saya latar belakang yang main di perusahaan ini ya. Healthcare Global Indonesia dan tidak menjadi promosi juga sih. Tetapi kan produk-produk ini produk-produk yang herbal kembali ke alam dan justru di Bonen Belangon juga lebih lestari lagi alam sekitar kita mungkin tanam pohon kayak gitu sih maksud. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Terakhir nih anak muda yang luar biasa Bro Alan. Apa sih kerinduan Bro Alan untuk lihat yang dalam hati yang terdalam terlepas paket yang Bro bicarakan tadi goal atau tidak ya kan, tapi mimpikan goal supaya kita bisa menyalurkan. Tetapi terlepas dari itu apa pesan Bapak terhadap Pak Alan, Bro Alan terhadap Bonen Belangon? Jangan racuni Bonen Belangon dengan sesuatu yang tidak negatif karena menjadi regenerasi ke depan, jadi dendam satu sama lain karena politik kita bersatu padu kayak gitu-gitu ya. Apa gimana? Pesan dengan tim sukses ini. Biasa kan tim sukses itu lebih rapat ya kan? Itu. Bagaimana sih tanggapan? Kalau untuk saya pribadi dengan adanya kontestasi pilkada ini saya kira adalah sebuah pesta demokrasi. Bagaimana kita mengadu ide dan gagasan. Kita tidak harus saling bermusuhan di luar. It's nothing. Kalau di dalam kita wajar lah mau bertarung apapun. Ya saya kira itu masih dalam koridor ya. Tarung gagasan, ide itu hal yang wajar dalam ini. Cuma memang itulah itu beberapa ini dari saya saran saja. Setelah pilkada ini ayo sama-sama kita bergandengan tangan, kita buat Bonen Belangon lebih baik lagi. Yang kalah dan menang itu kita gandeng bersama visi dan misi yang tidak terakomodir, kita akomodir semua. Kita buat Bonen Belangon
lebih maju lagi. Siap. Aku dari Jakarta, saya berasal dari NTT, tapi saya akan ke sana karena memang saya punya visi besar untuk beberapa kobat 34 provinsi di seluruh Indonesia. Visi saya adalah membangun, memenangkan, melatih, terus menjadi pemimpin itu satu generasi. Saya lebih suka dengan generasi muda, dan saya punya kerinduan anak generasi muda jangan adu domba karena suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda. Saya punya kerinduan Indonesia mari bersatu. Karena maaf ya, Pancasila itu lahir dari kota Ende saja. Kalau Pancasila bukan lahir dari kota Ende, saya bukan begini ya. Dan perjuangan Bung Karno luar biasa. Dia dari Pulau Ende langsung terbang sana. Nanti kalau di YouTube-nya, di vlognya nanti kita akan share tentang bagaimana Pulau Ende. Saya tuh mendarah daging karena untuk bangsa ini benar-benar lahir dari Ende ya. Pancasila lahir dari Ende itu ketuhanan masa. Kalau misalnya kita bisa Pancasila pun itu bermasalah. Ini Indonesia bisa bubar karena itu. Saya sih berharap Indonesia satu. Generasi muda, ayo kita bersatu untuk membangun daerah di masing-masing. Terus yang kedua, apa yang bisa kita kerjasama sekarang, dunia sosial itu sudah luar biasa. Saya doakan kota Bone Belangon luar biasa. Besar harapan saya Bone Belangon menjadi kota yang jadi contoh untuk Indonesia bahkan dunia. Dengan ikan pausnya tadi. Terus yang kedua adat ya. Lalu apa lagi ya, rencana-rencana masa depan kita persiapkan dengan baik. Saya sih itu aja dari kita. Terima kasih sudah bersama kami beberapa menit lalu. Mudah-mudahan terinspirasi buat teman-teman di kota Bone Belangon sendiri, kabupaten yang sangat luar biasa. Saya tadi juga sudah informasi ke teman saya, dukung pemimpin yang bagus di Bone Belangon supaya bisa mendapatkan suatu karakter pemimpin untuk the next bisa bawa generasi. Pemimpin yang buta, pemimpin yang tidak pro rakyat, itu 10 tahun ke sana ada masalah di sana, ekonomi, pekerjaan dan lain. Habis waktu kita untuk berdebat satu sama lain dan mereka tidak jadi solusi. Oleh karena itu teman-teman doakan buat kota Bone Belangon, Tuhan kirim pemimpin yang bisa amanah, terus takut akan Tuhan, terus melayani masyarakat, melayani itu percepat pembangunan dan kesehatan dari segala lini. Jadi kalau bicara tentang satu sisi ekonomi saja, itu tidak ada kuat. Untuk bersatu dengan masyarakat di sana, masyarakat ada, kita bisa jual ke luar negeri. Misalnya saya di NTT itu ada kayak seperti Komodo, mungkin saya bisa bicara tentang banyak hal yang bisa kita jual di era kita. Itu saja dari Kak Hans. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mohon maaf, kami manusia biasa. Ketika kami salah-salah, kami mohon maaf dan perlu diperbaiki kesalahan itu. Ketika ada sesuatu bagus dari diri saya akan duplikasi kepada semua orang. Mulailah kita belajar untuk media sosial yang bagus, saling mendukung satu sama lain. Tokoh yang tidak bisa jadi contoh jangan berdebat karena habis waktu di situ. Ketika tokoh itu bagus, kita menjadi modifikasi dan dia bicara langsung action. Terima kasih, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Bye bye. Keren.